perubahan. Nanti kasih ini ya saran kan. Ya, makasih ya. Kayak sorak-sorai. Sorak. Nah. Oke. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Oke, lanjut. Bukan lembaran baru. Oke. Ada gitu. Ini. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang namanya embrace. Atau di translate bahasa Indonesianya adalah merangkul. Ih, Ini peluk ya, merangkul. Ya kan? Terus sama lain. Nah, ayatnya ada di Matius 5 ayat 13 sampai Stop. 16. Coba. Coba Bapak Otes tolong dibaca. Matius berapa? Ya, Uncle. Matius 15 Matius 5 Matius ayat 5. 13 sampai 16. 13 sampai 16. Tulis 13 aja satunya kayak 2. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yes, thank you Kautes. Nah, seperti biasa, seperti minggu kemarin, kita akan tetap kasih 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu merangkul menurut kalian? Yang kedua adalah, kenapa kita harus merangkul? Dan yang ketiga, bagaimana bisa kita merangkul? Bagaimana kita bisa? Oh kasihku. Bagaimana kita bisa merangkul? Oke? Nah, 3 pertanyaan itu nanti kita akan tanyain dan kalian harus jawab. Siap. Nah, Siap. oke. Sekarang yang pertama poinnya adalah gini. Merangkul menurut kakak dalam bahasa lain atau atau bahasa santainya, Bahasa gaul. Bahasa hari-hari ya. bahasa sehari-harinya adalah bergaul. Ya kan, kita merangkul sama dengan bergaul. Dan poinnya, gimana supaya kita bisa jadi garam dan terang di pergaulan kita, ya kan? Tuhan Yesus pun udah kasih contoh di lewat kehidupannya dia. Dia selalu jadi terang dan garam bagi orang-orang sekitarnya dia, murid-muridnya dia, orang tuanya, orang-orang yang ketemu di jalan mungkin, ya kan? Atau siapapun yang ada di sekitarnya dia udah berhasil jadi terang dan garam sampai di kehidupannya dia yang terakhir, ya kan? Bahkan dia sangat berdampak bagi orang-orang yang nggak diperhatikan sama orang lain, ya kan? Bahasa kasarnya kayak Itu bahasa kasar. bahasa apa ya? Sembarannya. Bahasa kasarnya dia bergaul sama pemungut cukai, ya kan? Pemungut cukai itu Pelacur gitu. Nah, pelacur. Pemungut cukai di sini tuh disebutnya apa ya bahasa Preman sekarang? ya. Debt collector. Debt collector, penagih Iya utang. kan? Iya sih. Nggak tahu. Iya kayaknya deh. Pajak, Dirjen pajak kan? Bea cukai. Ya, dia cukai. Iya. Tapi zaman dulu tuh, Debt collector lah. ya zaman dulu tuh jahat banget mereka, ya kan? Karena mereka memungut pajak dari orang-orang yang mana aja gitu. Pokoknya dia Zakheus pengungut cukai. tapi Tuhan Yesus bergaul sama mereka, orang-orang Ya. yang orang bahkan dibenci sama orang, ya kan? Orang-orang yang bersih sama Ya kayaknya orang nggak mau terima ya. Iya, tapi Tuhan Yesus bergaul sama mereka dan mereka jadi berubah karena Tuhan Yesus, ya kan? Betul. Bahkan ada satu contoh di mana ahli Taurat datang bawa pelacur. Bawa seorang perempuan yang ketahuan berzina, Iya. ya kan? Dan dihadapin ke depan Tuhan Yesus, ditanya, menurut perjanjian lama ya, orang yang berzina harus dilempari sampai mati pakai batu. Bagaimana menurut kamu? Tanya gitu kan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus gambar-gambar di tanah. lah, Iya, gini. itu kayak pakai kayu kayaknya dia lagi gambar. Lagi cari undur-undur kayaknya. Wah dia bilang kan. Terus tiba-tiba dia berdiri dia bilang, jika ada di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, silakan lempar batu pertama kali, ya kan? Nah, baru di situ kayak semuanya sadar, semuanya pernah bikin dosa, semuanya pernah Kabur, bikin kan? kesalahan. Akhirnya mereka nggak lakuin apa-apa gitu. Ya. Nah, yang terakhir yang Tuhan Yesus lakuin apa? Dia kasih tahu cewek itu, tobatlah dan jangan lakukan lagi. Iya.
Berarti merangkul lalu membawa kebenaran. Itu. Jadi kita tidak hanya merangkul, malah kita, karena gini, takutnya merangkul tapi kita tidak firm dalam kebenaran firman Tuhan, kita terbawa. Yes. Dalam berlaku. Kita harus merangkul tapi kita harus firm. Jadi kita membawa terang itu Setuju. menjadi garam dunia kepada teman-teman kita. Oke. Gitu. Biar mereka mengenal siapa sih Tuhan yang kalian sembah. Gitu. Bagus ya. Nah, bagus ya, makasih geng. Nih, aku boleh tambahin dikit nggak? Banyak juga. Langsung sebentar. Oke, aku mau buka yang 1 Yohanes 2 ayat 10. Dia bilang gini nih. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan dia Amin. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Yes. Keren nih, ini perenungannya. Jika seseorang tidak mengasihi saudaranya, maka orang tersebut sebenarnya sedang hidup dalam kegelapan dan tersesat dalam kehidupan. Nah, aku bacain ya. Kehidupan yang mengenaskan adalah saat memiliki terang dan tuntunan ke arah tujuan, tetapi lebih memilih kegelapan dan tersesat karena tidak mau mengasihi. Wah, Iya. ternyata begitu. Karena kan gini, Tuhan Yesus bilang kan, di firman Tuhan kan bilang, kasih itu kan yang pertama kan. Jadi, ya emang kita sebagai orang Kristen memang harus belajar yang namanya mengasihi. Nah, mengasihi ini bahasa Yunaninya agapao. Agapao. Enggak, bahasa Yunaninya Bahasa Cinanya angpau. agapao. Kata nyebutnya gimana, tapi tulisannya seperti itu. Itu artinya to welcome, artinya mengundang dan merangkul, to entertain, menjamu, memberi yang terbaik dan berani repot. Balik lagi kayak minggu kemarin ya, berani repot untuk bersama. Menyenangkan orang lain tanpa melanggar prinsip benar ya. Jadi bukan menyenangkan orang lain tapi kita tidak menyenangkan Tuhan. No, harus menyenangkan Tuhan dulu. Karena once kita menyenangkan Tuhan, buah rohnya akan dirasakan sama orang dan buah roh itu kan baik, positif kan. Orang akan merasa senang. Yes. Mencintai orang lain sekalipun harus membayar harga yang mahal. Itu artinya ya. Nah, prinsip mengasihi adalah jangan menolak orang yang hendak datang mendekat. Nah, kadang kita udah nolakin dulu. Ya, apalagi background-nya. iya, apalagi sesama misalkan pelayanan, emang dia bisa kan? Ya kita udah tolak dulu, padahal kita kan nggak tahu Tuhan yang suruh. Kayak Tuhan yang bawa dia ya. selalu ditolak kalau mau nyanyi. Enggak, kalau itu kan sesuai dengan Itu udah mutlak, iya, sesuai dengan karunia apa yang kamu punya. Kalau enggak jangan paksa gitu. Terus tidak ada yang namanya komplot lagi. Komplot kan. Kelompok eksklusif dalam mengasihi. Setuju. Mengasihi tidak mengenal suku, agama, ras, antar golongan, latar belakang, kedudukan. Dalam mengasihi harus berani lelah, sibuk, tuh bener tuh. Betul. Mengasihi itu sebenarnya kita belajar mengasihi itu benar-benar harus dari Tuhan Yesus sih. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar keren banget. Mengasihi menuntun kita kepada mengutamakan apa yang orang lain mau sih. Bukan mau, salah. Mengutamakan orang lain. Maksudnya kita tuh nggak mau egois gitu. Mengasihi itu kan seperti itu kan. Tuhan misalkan suruh mengasihi dia, padahal nggak ada manfaatnya buat kita. Tapi kalau Tuhan suruh, ya udah kita jalanin gitu loh. Jadi mungkin kita proses mengasihi itu nggak enak gitu mungkin ya, tapi ya kita harus mengasihi sesuai standar firman. Mungkin bagi orang bagi dunia kelihatan bodoh, tapi ya kita tetap harus jalan. Gitu. Lanjut Kaotes. Kalau buat Kaotes ya nggak beda jauh sih, sama-sama aja. Cuman poinnya ya paling penting sih tadi pas Kak Dinda bilang soal mengasihi gitu. Nah, mengasihi ini kan pasti dapat dirasakan gitu kan sama orang di sekitar kita gitu. Kita nggak bisa pura-pura mengasihi gitu, nggak bisa fake dalam No fake kan kita, no fake. Account nggak boleh. nggak bisa, karena kasih yang bener-bener kasih itu orang bisa rasain sampai ke hatinya dia, mau Dari hati ke tulus hati. gitu. Sama. Betul. Itu sih jadi kita nggak bisa lihat orang dari backgroundnya mereka, dari cerita orang lain terhadap dia gitu. Betul. Mungkin memang bener apa Kak Dinda, mungkin Tuhan yang tuntun dia untuk datang ke kita gitu. Mungkin kita Dan kita juga jadi belajar karakter. setuju. Iya, jangan Mungkin paksa. kita orang ke beberapa yang dia udah datengin dan orang itu mungkin udah pada nyerah gitu sama dia. Dan mungkin cuman kita yang bisa Pengalaman kamu ya? Aduh. Tapi itu butuh keputusan yang bijak, Ya. yaitu mengasihi saudara. Benar. Maksudnya ya itu mungkin memang kita yang Tuhan pakai untuk bisa kasih tunjuk yang benar gitu kan kepada dia, ini loh gitu.
ini kasih dan inilah hidup yang benar gitu. Makanya penting banget untuk kita bisa komitmen gitu kan. Ya. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan karena mereka memperhatikan apa yang kita buat, mereka lihat apa yang kita bikin. Masa anak Tuhan kayak gini nih, dia katanya anak Tuhan, pasti gitu kan. Ya. Harus jadi teladan juga gitu. Betul. Itu sih yang dari KOTS bisa Benar. sampaikan. Kita nggak akan pernah kurangan atau nggak jadinya tersesat karena kita memilih kasih mengasihi. Ya, setuju. Jalan ini ada tulisannya nih, jalan kita terang, tidak akan mungkin tersesat karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, justru kita yang nuntun orang untuk jalan. Firman-Mu adalah pelita. Kita kan terang dunia, jadi dan kita adalah garam, berarti kehidupan kita dirasa sama orang. Begitu, Rasanya kasih. adik-adik. Yoi, keren ya. Kayaknya cukup ya. Cukup sudah. Cukup sudah. Adik-adik nggak ada yang tahu ini Oh, lagu ini. iya. Ada lah pasti. Oh, ya udah. Terima kasih adik-adik. Thank you juga kakak-kakak. Terima kasih penonton semua yang di sini. Oh, yang di bawah, yang di basement, yang di basement, yang sama. Yang di rooftop, ya. Mulai aja lah. Oke, cukup hari ini kayaknya. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa pertanyaannya tadi harus Ya nanti kalian jawab. kita saling sharing ya. Jawab. Oke. Alright. Happy Sunday. Happy Sunday and God bless you Bless you. all. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment and like. And don't forget to follow our Instagram.